Nah, hari ini sekolah kami akan mengadakan challenge. Nah, challenge-nya itu saya akan mengajak anak-anak di CK7 School untuk berbagi makanan kepada orang-orang kurang mampu. Iya, supaya anak-anak belajar melayani dan berbagi kasih Tuhan. Kak Popi, pesanannya. Nah, akhirnya kurirnya sampai juga. Bentar ya adik-adik, kakak mau ambil nasi bungkusnya dulu. Sambil menunggu, adik-adik dengarkan peraturan dalam beribadah online. Oke, be right back. Berikut saya sampaikan peraturan dalam ibadah online. 1. Sudah harus mandi dan berpakaian rapi. 2. Tidak makan dan minum, apalagi sambil bermain selama ibadah. 3. Yuk, siapkan hati dan semangat dalam mengikuti instruksi kakak-kakak. Hai adik-adik, I'm back. Kalian pasti sudah dengarkan peraturan dalam beribadah online dan sekarang pasti kalian juga sudah excited untuk mengikuti ibadah. Sebelumnya, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah online. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan pesan-Mu. Tuhan, berikan hati kami yang mendengar dan hati yang taat. Jadikan kami anak yang taat dan takut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau memuji Tuhan loh adik-adik. Nah adik-adik udah siap belum memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Ikutin gerakan kakak ya. Yuk siap-siap ya, kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Siap ya? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu,
adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita siapkan sikap kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama adik-adik kita katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sembah Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan. Kita sama-sama angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik, teramat baik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari adik-adik kita katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku
Mari adik-adik kita lipat tangan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai memuji dan menyembah nama Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan, berikanlah kami hati dan pikiran yang siap mendengarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo Bu Guru, ya ampun, saya kepagian ya datangnya. Saya excited banget soalnya. Halo. Oh iya, kamu kepagian. Ya udah nggak apa-apa, kamu duduk dulu ya. Sebentar lagi kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini Ibu Guru akan memberikan pengumuman mengenai perihal study tour kita minggu depan ya. Kita akan berbagi kebaikan dengan membagikan makanan ke orang-orang di pinggir jalan yang membutuhkan. Karena kita harus mau melayani seperti Yesus. Seperti dalam ayat hafalan berikut ini. Ayat hafalan Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ulangin sekali lagi ya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bu Guru kok gitu? Bu, aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Loh kenapa adik-adik? Yang adik-adik lihat di video tadi, seperti yang Yesus lakukan kepada saya loh. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa Yesus lahir ke dunia sebagai seorang bayi dan ia tumbuh sebagai anak-anak sama seperti kakak dan seperti adik-adik semua. Sejak masa kanak-kanak, Yesus tahu bahwa mempelajari firman Allah dan melakukan hal yang benar adalah sesuatu yang penting. Lalu, melanjutkan kisah Alkitab minggu lalu, Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus pun semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya. Yesus pun makin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Nah adik-adik, dari firman ini kita mengetahui bahwa Yesus kecil terus bertumbuh besar dan bertumbuh sebagai pemuda dewasa yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, Yesus memulai pelayanan pada usia 30 tahun yang menunjukkan bahwa Yesus sebagai Tuhan menghargai adat bangsa Yahudi yang menganggap usia 30 tahun adalah usia yang sudah dewasa, layak dan matang untuk mengajar dan diakui sebagai guru. Demikianlah Yesus mengelilingi semua kota dan semua desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yesus melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Melihat begitu banyak orang, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, Yesus telah melayani banyak sekali orang tanpa lelah. Yesus memberikan pengampunan dosa, melakukan pemuritan, mengadakan mujizat-mujizat. Yesus berjalan, bergerak dan melayani sampai akhir hayatnya. Yesus memberikan teladan dan contoh kepada kita semua, sama seperti di video berikut ini. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pada malam perjamuan itu, murid Yesus saling bertengkar. Siapakah terbesar di antara mereka? Waduh, murid-murid Yesus saling berebut, ingin dianggap terbesar dan terhebat di antara yang lain. Namun Yesus berkata, Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus berkata pula, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah adik-adik, hari ini ada 3 poin yang kita pelajari. Poin pertama, membasuh kaki adalah tugas pelayan atau hamba. Jika Yesus yang adalah Tuhan mau merendahkan diri melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pelayan atau hamba, maka kita sebagai anak-anak Yesus wajib meneladani dia dan saling melayani. Poin 2, keinginan untuk menjadi yang terbesar mengganggu pemikiran murid-murid. Kristus ingin mereka sadar bahwa keinginan untuk menjadi yang terbesar bertentangan dengan sifat Tuhan mereka. Tuhan ingin murid-murid memiliki hati sebagai seorang hamba. Yesus ingin menunjukkan bahwa tidak ada satupun pelayanan yang hina yang dilakukan oleh seorang hamba. Poin 3, kebesaran sejati menyangkut roh dalam batin dan hati. Sifat ini dapat tampak dalam seseorang yang menunjukkan kasihnya kepada Kristus dan memiliki kerinduan untuk melayani Allah dan sesama dengan kerendahan hati yang tulus. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan.
belajar tentang generasi yang melayani Bapa. Tuhan, berikan kami hati yang mau melayani terhadap sesama Bapa, dan berikan kami hati sebagai seorang hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk adik-adik ikutan Kindness Challenge. CK7 Kids Do Kindness. Berbuat baik dan melayani sesama di sekitar kita. Syarat dan ketentuan Kindness Challenge. Pertama, upload video Kindness Challenge-mu saat kamu berbuat baik di Instagram ya. Lalu beri caption pada postingan kamu dan gunakan hashtag Kindness Challenge, CK7 Kids Do Kindness, Serve with Heart. Pastikan juga kamu mengisi link di form berikut ini ya, agar data kamu tersimpan dengan baik. Setelah kamu upload video kamu, jangan lupa untuk menghubungi kakak-kakak sekolah minggu untuk mendapatkan appreciation cardmu ya. Nah, apa saja sih contoh-contoh kebaikan yang bisa kita lakukan terhadap sesama kita? Kakak akan memberikan beberapa contoh ya. Yang pertama, adik-adik bisa membantu papa mama membereskan ranjang. Yang kedua, mengajak adik bermain saat papa mama sedang sibuk. 3, memberikan makan kepada orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Lalu kita juga bisa loh merawat binatang peliharaan atau tanaman di rumah kita. Yang kelima, kita juga bisa mendoakan untuk teman atau keluarga yang sakit. Dan masih banyak lagi hal-hal kebaikan lainnya yang bisa kita lakukan. Yuk, jadi adik-adik jangan lupa ya, ikut CK7 Kids Do Kindness, Serve with Heart. Kakak tunggu ya videonya. Shalom adik-adik, saatnya kita untuk Bubble Quiz. Nah, kakak yakin nih, adik-adik semua pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kakak akan mulai membacakan pertanyaan untuk kelompok pertama, yaitu Toddler to Blessing sampai SM kecil, playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. Generasi yang melayani. B. Generasi yang dilayani. Jawaban yang benar adalah A. Generasi yang melayani. Pertanyaan kedua, Yesus mulai melayani banyak orang pada usia A. 30 tahun, B. 20 tahun. Jawaban yang benar adalah A, yaitu 30 tahun. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Yesus membasuh murid-muridnya. A. Tangan. B. Kaki. Jawaban yang benar adalah B, yaitu kaki. Wah, adik-adik kelompok pertama pasti sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Sekarang Kak akan membacakan pertanyaan untuk kelompok kedua, yaitu SM kelas besar, kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pertanyaan pertama, teladan Tuhan Yesus dalam melayani di cerita hari ini adalah A. Menyembuhkan orang sakit. B. Membasuh kaki muridnya. C. Mengampuni dosa. Jawaban yang benar adalah B, yaitu membasuh kaki muridnya. Pertanyaan kedua, teladan yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya melalui pembasuhan kaki adalah A. Rendah hati. B. Rendah diri. C. Sombong. Jawaban yang benar adalah A, yaitu rendah hati. Pertanyaan ketiga, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga A. Tangan dan mukaku. B. Tangan dan rambutku. C. Tangan dan kepalaku. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tangan dan kepalaku. Pertanyaan keempat, pelajaran yang benar dari kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah A.
kita menunggu orang lain membasuh kaki kita? B. Kita harus melayani seperti Yesus, bukan dilayani. C. Kita harus membasuh kaki orang lain. Jawaban yang benar adalah B, yaitu kita harus melayani seperti Yesus, bukan dilayani. Pertanyaan terakhir. Sikap yang tepat saat melakukan pelayanan adalah A. Supaya dipuji semua orang. B. Melayani dengan sepenuh hati. C. Melayani dengan terpaksa. Jawaban yang benar adalah B, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Wah, adik-adik kelompok kedua pasti gak kalah hebat nih dengan adik-adik kelompok pertama. Kakak yakin pasti adik-adik bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Demikianlah bubble quiz kita untuk minggu ini. Adik-adik, minggu depan tetap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi ya, agar adik-adik bisa menjawab semua pertanyaan bubble quiz dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami percaya Engkau melawat bangsa kami agar terjadi penuaian jiwa yang terbesar. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Presiden dan wakilnya. Jagalah mereka supaya mereka bisa memimpin bangsa Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Opa Niko dan Gembala CK7 Opa Yanto. Jagalah pelayanan mereka, berilah kesehatan kepada mereka, jagalah keluarga mereka. Inilah doa kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk tim medis dan tolonglah Tuhan berkati mereka supaya sehat dan juga bisa melakukan tugas-tugas mereka dan juga bisa menyembuhkan pasien-pasien yang punya penyakit. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Tolong Tuhan berkati mereka supaya sembuh dari penyakit-penyakit, bisa lakukan aktivitas lagi, bersekolah dan juga mengikuti Reconnected. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang sudah belajar firman Tuhan untuk menjadi generasi yang melayani, kita mau sama-sama terima berkat yang terbaik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita senantiasa mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita, setiap adik-adik yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu minggu depan. God bless.